Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di tengah wabah virus corona ini, kita tetap harus bekerja, meskipun gerakan kita agak sedikit terbatas ya, karena bekerjanya dari rumah. Nah, teman-teman, ketika kita bekerja, kita memerlukan partisipan dari orang lain, kita perlu melakukan publikasi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang publikasi digital, khususnya membuat flyer dengan mudah. Nah, seperti ini contohnya flyer yang kita bisa buat. Ini saya Listiawati, pengawas sekolah media Dinas Pendidikan Kota Depok. Iya, teman-teman, sebelum kita membuat flyer digital, untuk apa sih kita membuat flyer? Nah, ini dia manfaatnya. Membuat flyer bisa bermanfaat baik secara organisasi, misalnya sekolah ya, atau secara individu. Nih contohnya. Bisa kita gunakan untuk promosi program atau kegiatan baik organisasi maupun individu ya yang akan kita lakukan sehingga bisa menarik partisipan dalam jumlah yang banyak. Kemudian bisa juga pembuatan flyer ini kita gunakan untuk dokumentasi apa kegiatan yang sudah kita lakukan baik berupa foto, video, dan lain-lain sehingga laporan kita kepada pimpinan atau kepada pihak-pihak tertentu bisa menjadi lebih ringkas dan ini bisa memudahkan dalam pembuatan portofolio ya, lebih lengkap. Kemudian bisa menjadi lebih efektif. Mengapa? Karena dengan flyer ini bisa kita kirimkan baik berupa download foto atau bisa juga dengan video dan bisa dikirimkan melalui berbagai sosial media ya. Tentu saja ini akan lebih efektif karena bisa menjangkau banyak pihak dan hemat, baik hemat waktu, hemat biaya karena dilakukan secara digital. Baik teman-teman, contohnya ini. Nah, untuk organisasi sekolah misalnya yang bisa kita buat flyernya misalnya kegiatan penerimaan peserta didik baru, pentas seni, peringatan hari besar nasional dan lainnya. Kemudian ada kegiatan kelas meeting, bazar, kelas inspirasi, atau mungkin event dan atau kegiatan-kegiatan unggulan sekolah lainnya ya. Bisa kita buat flyernya. Nah, untuk individu seperti misalnya bagi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa atau peserta didik dan lain-lain dalam organisasi ya di dalamnya termasuk teman-teman yang individu tidak masuk dalam organisasi bisa kita lakukan untuk misalnya contohnya ya ini kalau di sekolah kegiatan kelas ya, kegiatan kelas bisa dibuat flyer, kemudian bakti sosial atau peserta didik melakukan penugasan dan dibuat ringkas untuk laporan ke gurunya sehingga lebih simpel, gurunya juga akan mudah dalam penilaian. Kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah, teman-teman, flyer berbeda sedikit dengan poster ya. Kalau poster itu biasanya dilipat ya, bisa lipat 2 atau 3. Kalau flyer itu biasanya satu lembar dan memang hanya satu lembar. Sehingga ringkas. Nah, di sana ada kreasi yang bisa menarik perhatian siapa yang membaca sehingga akan mencermati isi flyer. Nah, selanjutnya ada narasi, narasinya cukup ringkas tapi yang penting-penting saja berupa informasi yang perlu disampaikan kepada siapa yang kita tuju pembuatan flyernya. Promosi, nah promosi kalau kegiatan yang akan kita kerjakan atau organisasi kerjakan maka ini berharap nanti banyak partisipan dalam kegiatan kita. Kalau kita buat flyer sebagai dokumentasi bisa juga kita manfaatkan untuk dokumentasi. Jadi promosinya apa? Bahwa yang sudah kita kerjakan ini bisa menjadi contoh atau teladan bagi orang lain ya dengan niat itu. Nah, flyer khasnya di sana meskipun satu lembar tapi tetap harus ada yang poin penting. Ini poin pentingnya. Harus ada judul kegiatan atau program ya biar tidak bingung ini flyer apa. Kemudian penyelenggaranya, siapa yang menyelenggarakan kegiatan, penyandang dana mungkin kalau ada penyandang dananya, kapan dilaksanakan jika diperlukan sampai ke pukul berapa ya. Nah, kegiatan ini pentingnya apa sehingga orang akan tertarik untuk mengikuti. Ini penting kegiatan, pentingnya kegiatan ini. Kemudian
Untuk bisa mengikuti apakah ini secara virtual, jadi perlu dicantumkan linknya, link meeting atau mungkin number ya. Dan kalau misalnya berarti perlu ketemu langsung, mungkin setelah work from home ya, kita cantumkan tempatnya. Nah, selanjutnya, siapa yang mengelola agar jika terjadi sesuatu, pertanyaan atau ada pertanyaan yang perlu dijawab, bisa dikontak untuk mendapatkan penjelasan sehingga bisa menjadi partisipan kegiatan. Kemudian disiapkan juga gambar-gambar pendukung yang bisa membuat orang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini dalam flyer. Nah, bagaimana membuat publikasi digital, khususnya membuat flyer? Ada 4 langkah. Langkah awal dengan persiapan yang perlu disiapkan, aset visual. Jadi yang berupa visual, misalnya ada foto atau gambar-gambar, video, logo organisasi. Nah, kita siapkan dalam satu folder agar mudah kita ambil. Kemudian teks untuk narasi ini bisa kita ketik sebelumnya di Word misalnya, kemudian nanti saat membuat flyer tinggal di copy sehingga pengerjaannya lebih cepat dan idenya sistematis ya, urut. Kemudian disiapkan juga aplikasinya. Nah, nanti bisa ditentukan selangkah selanjutnya ketika membuat kreasi, aplikasinya menyesuaikan. Nah, ada cara berkreasi bisa secara online ataupun offline. Aplikasi secara online misalnya ada Canva, Poster Maker, dan sebagainya, banyak sekali ya teman-teman. Nah, nanti kita akan belajar membuat flyer dengan Canva, mudah insya Allah ya. Kemudian aplikasi secara offline, misalnya ada Photoshop, ada CorelDRAW, Freehand, dan lain-lain. Bahkan bisa juga dengan bawaan laptop, yaitu ada PowerPoint, bisa juga. Selanjutnya, langkah selanjutnya dievaluasi. Jadi setelah flyer jadi, sebelum dipublikasikan perlu diperiksa dulu kelengkapannya. Jika ada yang perlu dilengkapi, ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan. Siapa yang mengevaluasi? Bisa tim organisasi kita, atau kalau ini flyer individu maka minta tolong teman kita, siapa yang bisa kita minta tolong. Kemudian diperiksa juga teksnya, jadi apakah sudah pas, apakah bisa membuat orang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, dan kemudahan akses. Maksudnya begini ya, misalnya ada link, maka perlu dicoba dulu apakah bisa diakses ya. Ya, selanjutnya langkah yang terakhir dipublikasikan. Nah, ini nanti bisa diputuskan mau dikirim dalam bentuk foto atau mau dikirim dalam bentuk video, silahkan diputuskan. Nah, bagi atau kirim ya. Kemudian sebelum itu berarti perlu diunduh atau download. Ya. Nah, atau cara selanjutnya ada selebaran atau flyer. Silahkan, nanti bisa di sebelahnya ada poster, ada logo, ada video, ada presentasi. Ini bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain ya. Baik, selanjutnya, nah langkah selanjutnya kita buat template ya. Di sini di sebelah kiri atas itu ada tulisan template, bisa kita klik ya, ada beberapa pilihan, silahkan pilih. Nah, kalau misalkan sekarang ini mau kita belajar membuat flyer yang polos, bagaimana? Boleh kita pakai yang template itu, atau kita membuat dari ini ada tulisan elemen ya, silahkan diklik. Nah, kemudian kita pilih yang ini, ada tulisan kisi, di bawahnya ada bentuk-bentuk ya, ada gambar awan itu. Kita ambil yang saya berikan anak panah, kita klik ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jika kita mau membuat warna poster kita polos, tidak seperti ini, caranya seperti ini nih. Ini sebelah kiri atas ada gambar seperti kotak pelangi ya. Nah, kita klik, kita cari warnanya. Ini saya mau mencari warna biru seperti ini. Ya, sudah jadi langsung. Begitu diklik, warna birunya langsung berubah. Nah, selanjutnya kita mau membuat flyer dengan bentuk-bentuk
tertentu ya. Ini di sebelah kiri yang elemen tadi, di bawah kisi ada tulisan bentuk. Nah, kita pilih mau bentuk yang seperti apa, silahkan tinggal dicari ya. Di bawahnya ada tulisan bingkai, mirip bentuknya. Nah, perbedaannya ya teman-teman, untuk yang bentuk yang atas itu jika kita mau membuat bentuk di flyer, misalnya lingkaran, berarti kita akan buat lingkaran di flyer. Kalau yang tulisan bingkai, lingkarannya itu digunakan kalau kita mau menambahkan foto di flyer, misalnya fotonya mau diberi bentuk lingkaran. Nah, maka kita gunakan yang lingkaran bingkai ya. Jadi kalau lingkaran yang bentuk, kita menambahkan bentuk lingkarannya di flyer. Kalau lingkaran yang bingkai, maka kita akan memotong foto atau gambar menjadi berbentuk lingkaran ya. Nah, ini kita gunakan yang klik saja, nanti akan muncul di layar di tampilan sebelah kanan ya. Tinggal nanti kita geser lingkarannya ke atas karena kita membuat seperti ini ya. Nah, biar manis kita tambahkan bentuk yang lain. Nah, caranya ini di sebelah kanan tampilan dari elemen tadi bisa kita scroll ke bawah ya. Di bawah tadi ada kisi, ada bentuk, kemudian ada bingkai, di bawahnya lagi ada gradient terus ya, di bawahnya lagi ada garis. Nah, kita klik, kita mau cari lengkung untuk membuat pinggiran lingkaran ya. Klik. Nah, ini yang ini kita tarik ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini saya menemukan garis. Tinggal diklik ya, nanti akan muncul di layar. Nah, seperti ini. Tapi kan lingkarannya di atas, ini mulutnya di bawah garisnya, kita putar. Nah, memutarnya dengan apa nih? Tanda anak panah melengkung ya, itu ya. Melengkung itu gunanya untuk memutar gambar atau bentuk atau garis dan lain sebagainya itu. Kita putar menghadap ke atas. Kemudian karena ini di bagian bawah, untuk mendorong ke atas kita gunakan ini tanda plus, kita dorong ke atas ya. Akhirnya nanti akan nempel di bagian atas. Jika lingkarannya kurang terlalu lebar karena atau bentuk garisnya kurang terlalu lebar, maka kita bisa perlebar dengan cara nih. Ada titik di pojokan, ini kita tarik ke arah diagonal ya. Bisa yang titik mana saja tergantung kebutuhan. Nah, ini. Nah, selanjutnya sudah pas, ingin mengubah warna. Ini biar sedikit manis warnanya, jangan yang seperti ini agak gelap. Nah, kalau mau mencari warna, kita lihat di sebelah kiri atas itu ada kotak ya, kotak warna. Kita klik nih. Kita klik maka akan muncul tampilan di sebelah kiri ya. Kalau pilihan warnanya tidak ada yang disuka, tidak ada yang dikehendaki, silahkan klik nih, ada tanda kotak warna pelangi, klik saja, tinggal kita pilih. Nah, ini saya mau memilih warna merah bata ya, merah tua. Kita klik, kita cari. Nah, di sini kita cari nih, saya pengen yang seperti ini. Akhirnya langsung di layar akan berubah menjadi merah tua. Nah, itu caranya menemukan warna ya. Nah, bagaimana kita di sini mau menyisipkan logo di bagian atas ya? Bisa logo sekolah atau logo kegiatan, silakan. Nah, caranya di bagian bawahnya ada, bawah kiri ya, ada tulisan unggahan. Kita klik. Nanti kalau sudah diklik akan muncul nih tulisan unggah gambar atau video, atau mungkin apa ya, upload picture or video ya. Kita klik. Nah, selanjutnya kita cari file foto atau video yang akan kita tempelkan ya. Kalau sudah, nanti akan ada proses, biasanya ada garis biru. Kalau udah penuh akan menghilang ya, berarti udah siap untuk digunakan. Tinggal kita klik. Ini saya sudah unggah logo di bagian bawah ini. Nah, logonya tinggal kita klik, nanti akan muncul di bagian layar seperti ini. Nah, kalau logonya masih belum pas, bisa kita geser tadi ukurannya dengan cara yang seperti tadi ya. Kemudian kita dorong ke atas, akhirnya seperti ini ya, karena mau saya letakkan di bagian atas. Nah, ini sudah logo. Kemudian kita siapkan untuk membuat teks. Nah, ini teks. Di bagian kiri tengah itu ada T, simbol T, dan tulisan teks. Klik, akan muncul tayangan seperti ini ya. Untuk tulisan yang besar bisa kita klik yang ini.
tambahkan judul. Kalau tulisan agak kecil, kita klik yang tambahkan subjudul. Untuk yang lebih kecil lagi, tambahkan sedikit teks isi. Tinggal kita inginkan yang mana. Nah, ini saya membuat yang subjudul karena agak kecil ya. Langsung saya ketik. Ini misalnya diseminasi VCT batch 6 Jabar 02 misalnya ya. Nah, kalau mau mengubah tulisan biar warnanya tidak putih begini, saya mau yang bervariasi. Ini di bagian atas ada tulisan A, di bawahnya ada gambar warna ya. Nah, itu kita klik, nanti akan muncul warna di sebelah kiri. Caranya sama dengan yang tadi ya, mau pilih warna apa. Kalau tulisannya kita mau ubah jenis hurufnya di sini ya. Ada, silahkan klik saja itu pilihan tanda panah ke bawah itu ya, banyak sekali pilihan, silahkan pilih mana yang disukai. Kemudian jika mau mengubah font, ukuran hurufnya berapa, itu ada, bisa diketik kemudian di enter ya. Sebelah kanannya sama ya, ada di Word ya, ada bold atau untuk menebalkan, I untuk membuat tulisan miring, U untuk membuat tulisan di garis bawah, dan seterusnya. Ke kanan ada kapital ya. Kemudian nah di bagian kanan lagi ini ada tulisan jarak, ini gunanya sebagai spasi. Jadi seperti contoh ini, tulisan 02 nya kan di baris kedua, misalnya ini kalau aslinya kan agak jauh jaraknya. Nah, biar manis saya mau pendek jaraknya antara tulisan diseminasi VCT batch 6 Jabar dengan jarak tulisan 02. Saya mau pendek nih jaraknya, diklik. Nah, nanti akan muncul yang seperti ini, ada garis ya, surat, tinggi garis dan seterusnya. Kita klik yang tinggi garis. Nah, itu kita geser ke kiri, itu untuk merapatkan tadi tulisan ya. Kalau ke kanan berarti merenggangkan. Selanjutnya, jika kita mau membuat bentuk atau bangun atau garis, tapi bentuknya tidak ada yang disiapkan, misalnya ini saya membuat bentuk panjang tapi ujungnya tumpul, kan di sediaan elemen tidak ada ya. Nah, caranya kita gabungkan dua bentuk atau lebih ya. Misalnya ini saya membuat seperti ini, maka kita klik bentuk yang persegi, kemudian kita warnai ya, perseginya kita atur ukurannya, kemudian kita buat yang sama dengan bentuk lingkaran ya, warna dan ukurannya sama, jadi diameter dari lingkaran sama dengan lebar dari perseginya ini ya, warnanya sama, baru kita geser, kita gabungkan, nanti akan membuat bentuk seperti ini ya. Nah teman-teman, kemudian bangunnya tadi kita akan berikan tulisan biar nanti lebih kelihatan. Jadi bangun yang warna-warni tadi bisa untuk membuat ketertarikan orang, jadi fokusnya ada di sana. Tulisannya kita mau tempelkan dengan cara yang sama, menambahkan tadi, jadi klik teks, kemudian dengan cara yang sama kita ketikkan di sini. Nah, yang untuk diperhatikan, kalau bangun kita buat dulu, bentuknya kita buat dulu, kemudian teksnya kita buatnya belakangan, maka tulisan akan di atas bentuk ya. Tapi jika menulis dulu bangunnya belakangan, maka bangunnya atau bentuknya tadi akan menutup tulisan. Nah, caranya bagaimana untuk membuat biar tulisannya di depan? Kita copy saja yang tulisan tadi, Ctrl C kemudian Ctrl V ya, copy kemudian paste, atau yang cepatnya Ctrl D, duplicate ya, jadi langsung jadi dua. Nah, yang tulisan yang pertama kita hapus, nanti yang tulisan kedua akan otomatis akan tertera di depan bentuk. Jadi yang belakangan dibuat maka akan menutup yang duluan dibuat. Begitu ya teman-teman? Ya. Selanjutnya kita mau membuat foto. Ya, foto, kalau misalnya foto biasanya kotak ya. Kalau bentuknya kotak saja kita langsung taruh bisa. Nah, kalau mau dibuat yang manis, bentuknya apa? Misalnya ini saya ambil contoh lingkaran. Caranya ya teman-teman, tadi kita klik elemen, kemudian kita pilih pada bagian bingkai. Nah, kita pilih bentuk yang kita inginkan, misalnya lingkaran ya. Kemudian kita cari foto, caranya klik unggahan ya. Kemudian muncul di sini sama dengan yang tadi, mencari logo ya.
Nah, kita unggah fotonya. Ini saya sudah mengunggah foto saya. Langsung fotonya diklik saja. Nanti akan tertempel di layar ya, di tampilan sebelah kanan itu. Nah, kita sesuaikan ukurannya dengan bentuk yang sudah kita siapkan ya. Tampilannya nanti kita geser. Nah, selanjutnya foto kita drag atau kita geser atau kita seret ke arah bentuk yang kita sudah siapkan sebelumnya. Nah, ke arah sana nanti jadinya seperti ini. Nah, jangan lupa teman-teman, foto yang sudah jadi kalau kita mengklik foto dulu baru membuat bingkainya sama nanti akan tertutup. Jadi jangan lupa wadahnya dulu disiapkan baru fotonya belakangan. Nah, berikutnya kita mau menambahkan pemanis flyer yang bisa membuat orang tertarik dan bisa fokusnya, apa yang kita tawarkan, apa yang kita ingin sampaikan itu menjadi fokus dari pembaca flyer. Bisa kita berikan aksesoris ya seperti ini. Nah, kita bisa cari di bagian bawah, scroll ke bawah, banyak sekali. Saya menambahkan bentuk bunga. Kenapa? Karena biar ini untuk membuat fokus. Nah, saya ambil seperti itu, di bagian bawah ada. Nah, pilih, klik. Saya ambilkan dua macam ini ya, saya jajah dari dua. Saya pilih warna pink atau merah jambu muda atau ungu muda ini ya. Nah, teman-teman harus ingat, ketika menambahkan aksesoris harus ada harmoni, baik ukurannya ataupun warnanya dan lain-lain ya. Ukurannya misalnya jangan terlalu besar. Jumlahnya juga jangan memenuhi flyer, jadi semuanya ditempeli dengan aksesoris, jadi malah tidak tahu ya ada di mana yang akan dibaca. Kemudian harmoni, warna dari aksesoris yang disebut harmoni yang kita bisa explore ya. Misalnya nih warna pink atau ungu muda dengan background biru itu harmonis. Kalau misalkan teman-teman mau ini backgroundnya warnanya biru tua ya, biru tua, kemudian kita mau tambahkan aksesoris berwarna biru muda, itu nggak menarik ya, nggak menarik. Apalagi kalau misalkan backgroundnya biru tua kemudian kita berikan aksesoris warna hijau tua, waduh benar ini ya. Tapi dalam kesempatan tertentu bisa jadi menarik, tinggal bagaimana kita menggabungkannya ya. Baik, harmonis itu atau harmoni itu relatif ya. Harmonis dengan harmoni sedikit berbeda ya, harmoni warna bentuknya ya. Ya, selanjutnya bisa kita tambahkan seperti ini, contoh ya, ini garis ya, ada beberapa bentuk. Saya mengambil yang lengkung, saya lengkungkan ke bawah seputar tadi. Kenapa? Karena di bagian bawah ada cara untuk mengikuti kegiatan ini, jadi perlu install dulu ya. Di sini ada logonya. Kemudian juga bisa juga linknya apa dengan QR biar orang fokus ke sana, oh pakai ini tuh. Nah, saya buat lengkung, mengapa? Karena antara foto yang berbentuk lingkaran dengan tulisan itu ketika ada aksesoris seperti ini akan membuat utuh. Jadi fokusnya ke arah tengah ya. Yang ditulisan membuat flyer dengan mudah. Baru bagaimana caranya? Oleh siapa? Di bawahnya. Itu fokus ya. Silakan teman-teman nanti bisa explore ya. Ya, jadi ada fokus, jangan sampai ini intinya yang mana ya. Termasuk dalam membuat font tulisan, mana fokusnya yang kita fokuskan itu harus lebih besar ya. Baik, selanjutnya jika kita sudah selesai ya, tapi ternyata ada yang tadi lebih bagus, kita bisa gunakan tanda ini undo. Jadi yang tadi bagus, yang sekarang malah jadi berantakan, kita undo saja, tidak usah panik ya. Berikutnya, kalau sudah selesai, kita buat judul biar nanti ketika kita download kita tidak bingung mana ya downloadan ya. Nah, ini saya berikan nama itu bagian anak panah ya, VCT Batch 6 Jabar ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan unduh. Nih, kita klik di sebelah kanan atas ada cetak selembaran ya. Kita klik anak panah. Kemudian di sana ada tulisan unduh. Nah, kalau mau diunduh dalam bentuk JPG atau foto atau gambar, silahkan klik yang JPG ya, baru nanti unduh.
Kalau misalnya mau mengunduhnya dalam bentuk PDF, jadi biar agak sedikit ringkas ketika dikirimkan ke orang lain, bisa PDF. Kalau JPG keunggulannya bisa langsung dilihat orang karena fotonya kelihatan ya. Baik, atau mungkin mau diunduh dalam bentuk video, bisa nih di bagian bawahnya ya, tinggal apa yang akan kita inginkan, bentuk GIF, bentuk animasi bisa. Nah teman-teman, layar sudah siap dipublikasikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.